Pertama adalah saya mengutip dari perkataan Bapak bahwasannya korupsi itu merampas hak rakyat. Dan yang kedua saya kutip adalah upaya pemberantasan korupsi itu dengan penindakan tegas. Saya mengingat kembali kasus Mensos kita, itu adalah Pak Juliari Batubara. Di mana di dalam kejadian itu, di mana pasal yang digunakan itu dari segi regulasinya itu pasal 2, dan ada juga yang mengatakan pasal 12A dan B. Oh, pasal 12A dan B. Ya, namun saya mengambil skop pasal 2. Dan ini saya mendengar Bapak juga dalam gedung KPK, Bapak mengatakan pada tanggal 6 Desember 2020 bahwa saya akan menindak hukuman mati kepada tindak para koruptor yang melakukan korupsi pada masa pandemik. Namun timbul lagi akademisi Pak, salah satunya dari guru besar Unpad, beliau mengatakan pada Perpu nomor 1 tahun 2020 itu pada pasal 27 ayat 1 dan 2 tafsiran pada para akademisi menyatakan bahwasannya itu merupakan jubah bagi para koruptor. Seakan-akan pemerintah memberikan jubah kepada koruptor agar mereka tidak dapat disidiki dan dilakukan penyidikan serta penyelidikan terhadap kasus tersebut. Mungkin Bapak lebih tahu tentang hal tersebut. Yang menjadi pertanyaan saya pertama adalah bagaimana menurut Bapak tentang undang-undang Perpu tersebut yang mana itu memberikan jubah kepada para koruptor, dan apakah itu pengkerdilan terhadap undang-undang tipikor. Dan yang kedua adalah bagaimana konsistensi Bapak terhadap perkataan Bapak pada gedung KPK pada tanggal 6 Desember 2020 bahwasannya Bapak akan melakukan tindakan hukuman mati kepada koruptor itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Wah, terima kasih. Wah, ini calon-calon pendebat, ini calon-calon hakim ya. Kalau Anda jadi hakim ini bagus nih hakim-hakimnya. Ini tolong dididik yang lebih bagus Pak, gak usah nih. Baru semester 2. Jadi ya terima kasih nih. Karena waktu saya silakan Pak Ketua. Langsung aja, satu aja Pak, karena waktu Bapak nanti kalau banyak kali saya Bapak terlambat di sana Pak. Saya senang dengan pertanyaan dari Pratama terkait dengan perhatian terhadap pemberantasan korupsi. Tidak ada yang bergeser dari semangat kita untuk melakukan pemberantasan korupsi. KPK tetap berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan 3 pendekatan: pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan. Terkait dengan tindakan, kita berharap bahwa para pelaku koruptor itu takut melakukan korupsi. Di samping itu kita juga berharap ada timbul kesadaran untuk orang paham dan patuh, serta timbul kesadaran untuk taat kepada peraturan dan jauh dari perbuatan koruptif. Itu komitmen kita. Kalau kita bicara suatu perkara korupsi, tentu kita tidak bisa lepas dari azas legalitas. Itu poin kedua. Azas legalitas sebagaimana dimasukkan di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa tidak ada suatu peristiwa yang dapat dihukum tanpa ada ketentuan hukum sebelumnya. Dalam bahasa Latinnya disebut nolum delictum sine praevia legi ponale. Itu yang kedua. Sekarang kita lihat apakah seseorang ini betul melakukan suatu perbuatan korupsi. Jadi ketiga kita lihat, karena unsur pidana setidak-tidaknya ada 5. 1, barang siapa, apakah itu setiap orang atau korporasi, itu harus penuh dulu. Kedua, harus ada perbuatan. Perbuatan ini apakah dilakukan dengan sengaja atau lalai. Setelah itu perbuatan harus kita lihat apakah perbuatan ini merupakan perbuatan melawan hukum dan memiliki sifat kesalahan. Apakah itu material ataupun formil. Mohon maaf nih Pak Gau saya kalau saya salah ya. Ini ada dekan fakultas hukum nih kawan saya ini. Nah setelah itu maka kita harus cari siapa yang bertanggung jawab. Karena harus disebutkan dapat dipertanggungjawabkan. Itu konsep unsur-unsur pemidanaan. Sekarang setelah kita tahu ada orang
yang diduga melakukan korupsi. Betul tidak ada perbuatannya. Kalau betul, maka tentu kita cari alat-alat bukti yang menyebutkan dan mendukung tentang perbuatannya. Misalnya kita mengumpulkan keterangan saksi, kita mencari alat bukti, sehingga dengan keterangan saksi dan alat bukti itu membuat terang suatu perkara pidana dan menemukan tersangka yang harus kita mintain pertanggungjawaban. Tapi konteks ini tidak boleh keluar dari asas legalitas. Bisa saja satu orang melakukan lebih dari satu perbuatan, atau seseorang boleh saja melakukan beberapa perbuatan melanggar satu ketentuan yang kita kenal dengan istilah konkursus realis dan konkursus idealis. Saya nggak mau ngajar itu urusannya Pak, nggak usah itu. Sekarang saya masuk, perbuatan apa yang disebutkan kepada seseorang pelaku tindak pidana. Misalnya, dalam suatu perbuatan kasus korupsi, yang kita temukan adalah perbuatan suap. Karena barang siapa memberikan, barang siapa menerima sesuatu hadiah atau janji untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan. Menerima juga sama. Barang siapa menerima sehingga dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu namanya suap. Suap itu syarat utama adalah adanya pertemuan pemikiran dan kesamaan meeting of mind, bertemu antara pemberi dan penerima. Oke? Saya kasih dia agar dia memberikan sesuatu, saya berikan dia agar dia melakukan atau tidak melakukan. Memberinya bisa di awal, bisa di akhir, karena ada konsepnya memberi agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan, atau memberi karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Itu suap. Antara suap itu diatur dengan beberapa ketentuan pasal. Ada pasal 5, ada pasal 11, ada pasal 13, ada pasal 12A dan pasal 12B. Ada juga 12B besar yang disebut dengan gratifikasi, terus menerus tapi tidak pernah lapor. Oke? Itu pasal suap. Nah, di dalam pasal suap itu tidak ada hukuman mati. Maka waktu saya di Komisi 3, maksud saya dengar pendapat dengan Komisi 3, saya jelaskan. Hukuman mati itu di mana dikenalnya? Hukuman mati hanya ada di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 1999. Ini kalau udah mahasiswa ini harus jelas kalimatnya Pak. Nggak boleh kita bilang Undang-Undang 3199, nggak boleh. Karena kalau kita bilang Undang-Undang 3199, dia cari Undang-Undang 3199, nggak ada. Ini bohong kata Pak Firly. Undang-Undang 31 tahun 1999, pasal 2 disebutkan. Pasal 2 ayat 1 itu disebutkan adalah setiap orang dengan saja melawan hukum, melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Itu pasal 2 ayat 1. Ancamannya ada. Apakah seumur hidup atau 20 tahun? Nah, nanti Anda lihat sendiri. Nah, ancaman hukuman mati berada di mana? Ada di pasal 2 ayat 2. Pasal 2 ayat 2. Apabila korupsi itu dilakukan dalam keadaan tertentu. Dalam penjelasannya, keadaan tertentu itu adalah 1 dalam keadaan bencana, 2 dalam keadaan perang. Artinya adalah setiap orang yang bisa diancam hukum mati kalau dia melakukan pasal 2 ayat 2. Dan untuk mengatakan seseorang ini melanggar pasal 2 ayat 2, maka seluruh unsur pasal 2 ayat 1 harus terpenuhi. Itu
yang tadi Anda sebut sebagai Pak Yuliardi itu saat ini diperiksa, diadili dengan perkara suap. Belum, nah ini catat ya, belum ya. Belum terkait dengan pengadaan barang dan jasanya, belum. Kenapa? Karena kalau pengadaan barang jasa ini pasal 2 itu, bukan suap. Gitu ya. Nah, jadi itu. Yang kedua, pertanyaan Anda adalah bagaimana, itu sikap dari sudah saya sampaikan ya, sikap tentang hukum mati. Sekarang dengan pasal 27 Perpu nomor 1 tahun 2020. Ya. Itu Perpu sudah diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan ekonomi dan fiskal serta keuangan. Di dalam pasal 27 itu memang disebutkan apa yang disebutkan itu terkait dengan kebijakan, bukan perbuatannya. Karena pada prinsipnya kalau kita melihat suatu perbuatan, setidak-tidaknya ada 3 muara yang diteliti. Saya melakukan sesuatu perbuatan, oke? Nah, perbuatan ini harus diuji. Apakah perbuatan ini masuk atau tidak dalam lingkup hukum pidana? Kalau iya, berarti dia harus bertanggung jawab secara pidana. Itu makna pasal 27 itu. Selanjutnya, apakah betul ada perbuatan? Betul. Apakah bukan pidana? Bukan pidana. Masuk apa? Masuk perdata. Itu kategori kedua. Kategori ketiga adalah betul ada suatu perbuatan bukan pidana, bukan perdata, tetapi administrasi atau kebijakan. Itu. Jadi saya tidak ingin memperdebatkan pasal itu karena sesungguhnya tidak ada tempat orang pelaku koruptor bersembunyi di pasal 27 ayat 1 itu tidak ada. Karena tidak disebut. Karena perbuatan korupsi diatur di dalam pasal-pasal Undang-Undang 31 tahun 99 dan pasal-pasal Undang-Undang 20 tahun 2001. Itu. Jadi jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Jadi pasal 27 Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sudah diundangkan dengan Undang nomor 1 tahun 2020 tidak menggugurkan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang 31 tahun 99 yonto Undang-Undang 20 tahun 2001. Oke? Nah, mudah-mudahan clear. Ya, sangat clear. Kalau nggak clear saya bukan dosen soalnya, jadi mohon maaf. Iya.